Tidak masalah, bukan masalah salah dan tidak. Saya hanya ingin tahu pemahaman kita sama apa tidak tentang kurikulum merdeka. Itu saja. Silakan Ibu Bapak. Ya silakan Bu. Ya, menurut pengalaman saya Pak, selama ini melakukan sekolah menggerak, kalau menurut saya kurikulum merdeka itu adalah kekuasaan yang diberikan untuk sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter sekolahnya. Baik, alhamdulillah ya. Satu, kurikulum merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk melaksanakan pembelajaran sesuai karakteristik sekolahnya. Oke, satu, ya silakan. Istilah kalau menurut kami kurikulum merdeka itu kurikulum yang memiliki ekstrakurikuler yang berbeda-beda, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dari masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi dari tiap-tiap sekolah. Intinya di sini guru merdeka mengajar, jadi mempunyai metode-metode mengajar yang berbeda dalam tiap-tiap sekolah. Oke, jadi kurikulum merdeka itu ciri khasnya ya ini ya, ciri khasnya memberikan keleluasaan atau memberikan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan intrakurikuler maupun kokurikuler sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Oke, kurang lebih ya sama. Kemudian ada lagi. Nah, maka segitiga disebut pasungan. Disebut pasungan. Nah, itu. Jadi sampai saat ini kalau lihat segitiga itu saya lihat pasungan. Ya, pasungan. Nah, tapi langsung ada di pikiran saya, langsung paham. Oh, ini bangun dua seperti bangun datar seperti ini. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan karakteristik ya. Sama dengan kurikulum merdeka. Jadi saya senang dengan ada kurikulum merdeka, hanya sama dengan kurikulum 13 lalu. Kita tidak tidak tiba-tiba kemudian seperti minum kopi langsung terasa kopinya enak. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak pengalaman. Percuma latihan terus, tapi tidak diamalkan. Sebabnya apa? Menjadi ahli itu karena pengalaman, karena praktek. Maka kalau tidak berpengalaman, tidak praktek, percuma, tidak akan bisa menguasai. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin ada tiga bangku. Minta tolong Bu, berjajar di sini. Oke, semua menghadap ke Ibu Asmina sama ya. Kita akan bermain berbisik ya. Jadi membisik. Kata. Apa yang akan dibisikkan orang pertama, apakah sampai kalimatnya di orang terakhir. Jadi caranya begini, Ibu Bapak. Bapak Ibu, yang ini Ibu semua ya. Nanti apa yang Ibu dengar dibisikkan oleh temannya di belakangnya, bisikan lagi ke temannya di depannya. Oh. Ya. Nanti yang terakhir saya akan tanya. Apa yang terakhir? Jadi apa di belakang itu punya tugas menghafalkan kalimatnya. Kalau boy, bukan pada kualitas tapi pada paradigma. Bisa? Boleh baca? Ya boleh dibaca. Yang sama. Pelan-pelan. Ya. Sampai terdengar tapi jangan terlalu cepat. Jelas dan bukan pada kualitas, bukan pada bukan pada kualitas, tapi pada paradigma. Ini namanya bisik-bisik tetangga. yang kuat bakar lo teh Bukan. Ya ini mau fasilitasi yang suka bisik-bisik ini. Ya, bisa. Oke. Oh ya. Oke. Silakan. Tidak apa-apa. Ya silakan. Sampaikan saja yang ibu paham. tidak boleh balik. Kalau lupa mundur sedikit Bu, mundur sedikit. Nah, sampaikan lagi. Sampaikan lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa.
Jangan ada sana ibu. Apa ada kesana semua madam berapa tidak yang berada ke belakang? Kira yang madam ke belakang. Madam ke depan semua. Sudah terus sedapatnya. Sedapatnya. Jangan dengar yang di depan. Dia lupa Pak Jack saya bantu. Ayo. Kepala kali pasang itu. Buatnya disingkatnya sampai di sini. Jangan tidak boleh kedua tidak boleh membaca di sana. Oke, berikutnya lanjut. Dia suka nonton gosip itu dia hafal. Sampai di depan kuntilanak jadinya itu. Pasti berubah ini. Kenapa cepat sama kamu? Sisa sedikit. Perbedaan. Sudah jangan saling membisik tidak boleh membisik lagi. Sudah saatnya. Perbedaan paradigma. Apa itu? Ya sudah sampaikan yang ibu dengar saja apa? Yang jelas perbedaan saja dengan kata paradigma. Coba yang di tengah. Yang di tengah Apa? perbedaan berkilat pada paradigma. Paradigma. Oke, silakan duduk. Ibu minta tolong. Dan kurma bukan pada kualitas tapi paradigma. Kualitas, tapi pada paradigma. Coba bayangkan, hanya jarak 3 meter barangkali lebih ya, 3 meter. Sudah berubah. Apa yang kita dibaca pertama, pemahaman terakhir sudah terkurang, sudah terdistorsi di jalan. Ini yang terjadi dengan cara kita saat ini mempelajari kurikulum Merdeka. Sama juga dengan kurikulum 13 lalu. Bahkan di kurikulum 13 lebih parah lagi. Satu narasumber instruktur dengan instruktur yang lain, cara mengajarkannya berbeda. Bahkan cara menentukan KKM berbeda. Cara menentukan penilaian berbeda. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Pelatihan terus, tetapi implementasi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Pelatihan hanya sebagai euforia saja. Sudah berlatih seperti ini, di foto-foto, share di Facebook. Sudah berlatih, katanya sudah ahli. Ini ya penyakit kita saat ini. Semua, termasuk saya. Ya, termasuk saya begitu. Karena apa? Tidak disamakan persepsi, kita tidak samakan paradigma. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini, mari kita memulai dengan yang baru, jangan ulangi lagi hal-hal yang sudah terjadi di kurikulum 13. Hampir berapa tahun kurikulum 13 itu? Ada 20 tahun. Ada ya? Masih sampai terakhir itu masih termehek-mehek. Masih banyak yang tidak paham. Jangan sampai terjadi lagi di kurikulum Merdeka. Ya, itulah sebabnya pemerintah menyediakan satu platform yang namanya platform Merdeka Mengajar.
supaya kita tahu apa masalahnya. Ini persoalan penting, Bapak. Ya, persoalan penting dari sekedar pelatihan. Karena apa? Pelatih pun, ya, ada agen IKM, ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak, ada organisasi penggerak. Mereka hanya dilatih paling lama guru penggerak itu 9 bulan, ada yang hanya 6 bulan. Sekolah penggerak 6 bulan dilatih. Apalagi POP, ya, dilatih hanya hitungan pekan saja. Kemudian kita harus mengajari lagi yang lain. Ya, sementara kita yang menjadi pelatih tidak pernah mengimplementasikan. Jadi yang kita sampaikan juga teori lagi. Seperti tadi berbisik-bisik tadi. Apa yang kita dengar dari bisikan pertama sudah terdistorsi pada lapangan. Jadi apa gunanya Bapak Ibu juga mendaftar kurikulum Merdeka, tapi belum membuat KOSP? Artinya belum menjalankan kurikulum Merdeka. KOSP itu yang pertama kali harus dibuat. Supaya apa? Karena kurikulumnya sudah persatuan pendidikan, bukan lagi per kabupaten, per kecamatan atau per gugus, bukan lagi. Makanya tuh hari saya sudah sempat protes di grup, ya. Ujian membuat soal bersama. Padahal apa yang diajarkan di sekolah ini tidak diajarkan di sekolah saya. Apa yang diajarkan di sekolah saya tidak diajarkan di sekolah lain. Itu juga yang membuat para guru jadinya tidak bisa membuat soal. Karena sudah orang lain juga sudah yang bikin, akhirnya saya bisa bikin. Itu apalagi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu satu sekolah yang berdampingan saja sudah berbeda. Apalagi antara yang di gunung dan di pesisir, antara yang di kampung dan yang di kota, itu jelas berbeda. Maka tidak boleh lagi ada penyamaan. Ya. Tidak boleh ada penyamaan. Makanya kurikulum ujian nasional dihapuskan. Karena yang diujiankan tidak diajarkan di kelas. Sebenarnya ujian itu perlu, tapi ujian sekolah. Visi dan misi kemudian dijabarkan. Visi dijabarkan dari moto dulu. Dari moto kita jabarkan ke visi. Dari visi kita jabarkan ke misi. Dari misi kita jabarkan ke tujuan. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu tujuan 1 tahun per kelas. Bahwa dalam 1 tahun itu diterjemahkan lagi tujuan pendek itu kepada siswa harus punya goal setting ketika masuk di kelasnya ibu bapak. Ibu kelas 1 ketika masuk, buat anak ini punya goal setting jika dia belum bisa orang tuanya, supaya ketika akhir tahun ini anak ini sudah bisa apa? Membaca dan menulis misalnya. Itu goal setting, tujuan. Ya. Nah, itu tujuan yang ingin dicapai. Kelas 2 apa? Kelas 3 apa? Kelas 4 apa? Kelas 5 apa? Udah di tujuan, ya, dari KOSP, kemudian dibuat KOSP. Dari tujuan-tujuan itu disebut KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dari mana itu kurikulum operasional satuan pendidikan? Boleh Bapak Ibu mengambil format dari sekolah-sekolah lain, sekolah swasta di rata-rata di sekolah swasta yang bonafit, yang di Jakarta, yang di kota-kota besar, ya, itu sudah punya kurikulum sendiri. Mereka tidak menggunakan kurikulum 13 saat itu, tapi sudah punya KOSP. Nah, itu bisa gunakan, ya, bisa digunakan, ya, banyak. Contohnya banyak, nanti saya akan berikan. Saya ada sediakan file sebanyak hampir 3,2 giga. Itu berisi materi semua, ya, berisi materi semua. Kalau gitu sambil silakan dibuka supaya selesai. Daftar kurikulum Merdeka kan ada 3 pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mana yang Bapak Ibu pilih? Yang mandiri belajar angkat tangan. Yang mandiri belajar? Tidak ada. Mandiri berubah angkat tangan. Tidak ada. Harus pilih salah satu. Kepala sekolah punya pilih. Mandiri berubah, mandiri berbagi. Ada yang mandiri berbagi? Mana bro? Ada. Oke. Pilihan kurikulum Anda itu sesuai kesiapan. Jika Anda memilih kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, itu artinya Bapak Ibu di sekolahnya
masih boleh menggunakan kurikulum 13. Materi-materinya masih menggunakan tematik, silakan. Untuk kurikulum merdekanya yang pertama, boleh profil pelajar Pancasila, pendidikan karakternya dipakai. Jadi sama dengan yang belum daftar boleh. Yang kedua, beberapa misalnya mau mata pelajaran juga boleh. Ya, tapi materi diambil dari buku tema. Jadi diambil. Apakah semua buku tema itu harus habis? Tidak. Sesuai yang dibutuhkan di KOSP-nya ibu bapak apa? Misalnya begini, di SDN Sambujang. Ini adalah sekolah pulau. Di sana tidak ada sayur. Yang pertama kali lalu kami gunakan profil pelajar Pancasila adalah menanam sayur untuk memenuhi kebutuhannya. Itu berbasis produk, ibu bapak ya, menghasilkan. Tetapi profil pelajar Pancasila tidak harus selalu itu. Boleh profil pelajar Pancasila misalnya menulis tegak bersambung. Jadikan sebuah proyek itu, ya. Jadi di luar jadi kokurikuler. Jadi kokurikuler bukan intrakurikuler. Les misalnya, ya. Jadikan les misalnya. Atau juga profil pelajar Pancasila boleh, ya. Tegak bersambung. Tujuannya apa? Supaya ada standarisasi lagi menulis seperti di kurikulum 475 dan kurikulum 84. Itu ada standarisasi menulis. Coba lihat tulisan ibu-ibu, bapak-bapak guru yang lama yang sudah senior-senior. Tulisannya bagus-bagus kan? Ya, karena mereka dilatih. Ya, karena mereka dilatih untuk menulis bagus, menulis tegak bersambung, menulis tegak. Nah, sekarang tidak lagi, makanya tulisan murid kaku raca, gurunya marah, tulisanmu jelek sekali, ya karena tidak diajari. Jadi itu salah satu ya, yang kurikulum mandiri belajar. Jadi boleh menggunakan dana BOS yang ada, jangan difokuskan untuk belanja buku terus. Makanya bukunya dipiara, dirawat supaya dipakai. Di mandiri belajar masih boleh menggunakan buku itu. Terus digunakan untuk apa? Peningkatan kompetensi guru dan kompetensi siswa. Gurunya yang ngasih les pada anak beri insentif, ya, 20.000, 25.000 per pertemuan. Oh senang sekali itu guru. Itu yang diberikan insentif. Yang tidak diberikan insentif, jadikan profil pelajar Pancasila supaya berkesinambungan. Anak yang tidak bisa membaca menulis, supaya bisa baca menulis, itu tadi Bapak Korwil menyampaikan kriteria ketuntasannya. Kriteria ketuntasan seperti itu. Anak yang belum bisa membaca sudah bisa baca berarti sudah tuntas, kasih naik. Tidak boleh ditinggal. Walaupun nilai lainnya diblok. Itu ketuntasannya. Anak yang misalnya ahli di matematika, nilainya 9. Tidak boleh nilainya 9 jatuh oleh nilai misalnya olahraga yang nilainya 6. Karena nilai olahraga 6 misalnya dia tidak dinaikkan, tidak boleh lagi. Dalam kurikulum merdeka sesuai dengan keahliannya. Itu makanya harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Referensinya banyak ibu bapak di PMM, dan PMM tidak perlu dipelototi sepanjang waktu dari A sampai Z. Sesuaikan dengan kebutuhan. PBL, ya, apa? Problem based learning. Belajar dari masalah. Kalau kita ketemu masalah, buka solusinya di PMM. Buka solusinya PMM. Dokumentasikan menjadi aksi nyata. Aksi nyatanya jangan cuma sana sini digambar itu. Foto kegiatannya sendiri. Jadi aksi nyata. Baru akan jadi ahli. Saja. Dibuat yang bagus sesuai karakteristik sekolahnya. Tidak boleh diseragamkan sekolah satu dengan sekolah lain, gugus satu dengan gugus lain, tidak boleh. Kecuali memang gugus itu karakteristiknya sama. Tidak yakin saya, yang tidak yakin sama. Nah itu. Terus apa? Terus apa yang dilaksanakan di supervisi? Supervisi administrasi cukup secara daring di laptop. Kan sudah ada kelompok semua, dapat bantuan kelompok semua sudah. Yang belum angkat tangan, kasihan. Tidak, insya Allah 2024 akan dapat. 2024 itu semua sekolah akan dapat jawabnya apa? Anggaran pemerintah itu 73 triliun. Itu sudah dipetakan seluruh sekolah akan dapat Chromebook. Ya, akan dibuat Chromebook. Dan ingat,
mensupervisi proses pembelajaran. Jika guru belum mampu beri pembinaan, itu gunanya. Makanya kepala sekolah harus lebih pintar dari gurunya. Ya, betul. Pengawas harus lebih pintar dari para kepala sekolahnya. Iya. Itu seperti itu. Idealnya kalau mau ini, ya, kalau mau menjadi negara yang maju. Ini tidak. Siapa yang mau jadi kepala sekolah jadikan kepala sekolah, walaupun belum mampu. Iya. Ini yang tidak boleh. Jadi lagi. Jadi mudah-mudahan ke depan akan seperti itu. Jadi pengawas datang ke sekolah memberikan pelatihan, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah juga begitu, ya. Kepala sekolah juga begitu, datang ke kelas. Kalau didatangi kepala sekolah di kelas jangan grogi, Bu Bapak, ada saja secara normal saja. Secara normal saja. Tujuannya apa? Biar kepala sekolah tahu kelemahan kita. Nanti akan, oh Ibu, mungkin caranya seperti ini. Cara mengajarnya seperti ini. Kerja 2 jam saja mata sudah berkedip-kedip, ya, sudah sakit. Nah itu makanya ada saya bikin. Nanti Bapak Ibu tetap tinggal menginput kriterianya di situ, nilainya di situ. Jadi semua semua capaian pembelajaran maupun kompetensi yang ingin dicapai sudah masuk di sini semua. Tinggal memberikan kode saja. Kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, bedanya kita secara mandiri ini, yaitu tadi dibiayai semuanya sendiri. Ya beda kalau dengan sekolah penggerak. Ada bos kinerja sekolah penggerak itu tiap tahun dapat terus, ya dapat terus itu. Kalau kita nanti yang nilai AMK-nya tinggi, ya dapat. Ya, Sambujang 1 dapat. Kemudian ini udah 10 juga dapat. Tapi saya dengar muridnya cuma 1. Muridnya cuma 1. Ya, mudah-mudahan itu hasil kerja muridnya. Mudah-mudahan